Halo semua, gimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja. Jangan lupa ikuti pada online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Bagi kalian yang rindu memberikan persembahan, bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oh iya, yang gak kalah pentingnya, patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, menjaga jarak jika mencuci tangan. Enjoy the service. Mari jemaat Tuhan, sama-sama satukan hati kita hari ini. Kita boleh berdoa bagi bangsa kita. Biar kita boleh menjadi duta kerajaan Allah. Kita datang ke hadiratnya. Kita berdoa bagi bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan, kami ada dan hidup atas bangsa ini. Dan kami melepaskan berkat Tuhan atas bangsa ini. Biar Indonesia dibangkitkan, dipulihkan, dan diberkati Tuhan. Dan ini pernyataan hati kami Tuhan. Dengan seluruh rindu datang kepadamu, membawa seluruh isi hatiku. Dengar seru doaku, pulihkan bangsaku dengan kuasa kasih-Mu. Bersujud kepadamu, dengar seru doaku. Pulihkan bangsaku, selamatkan negeriku, penuhi dengan kasih terang kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, lawatlah bangsaku. Indonesia akan bangkit penuh kemuliaan-Mu. Rindu datang kepadamu, membawa seluruh isi hatiku. Dengar seru doaku, pulihkan bangsaku dengan kuasa kasih. Kami bersujud kepadamu Tuhan, bersujud kepadamu. Dengar seru doaku, pulihkan bangsaku, selamatkan negeriku, penuhi dengan kasih terang kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, lawatlah bangsaku. Indonesia akan bangkit
Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kami berdoa, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, amin, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi ke hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, amin, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi ke ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi ke Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa, kami berseru bagi bangsa kami. Indonesia, Indonesia bangkit. Indonesia diberkati. Indonesia dipulihkan. Indonesia dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan atas Indonesia, atas Indonesia. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Engkau Tuhan atas bangsa kami, atas negeri kami. Kami berdoa bersatu hati memberkati bangsa ini. Diberkatilah bangsa ini, dipulihkanlah bangsa ini, disembuhkanlah bangsa ini Tuhan. Janji-Mu dikenapi atas bangsa ini Tuhan. Darah-Mu menebus bangsa ini, menyelamatkan. Sebab firman-Mu katakan yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Dan akan tiba saatnya Indonesia menyembah Tuhan. Dan kami akan mengawali, kami akan mempermuliakan nama-Mu di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Dimuliakan, ini pernyataan kami. Ditinggikan
Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, haleluya, kami muliakan Engkau, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, haleluya, amin, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, dimuliakan Engkau Yesus, dimuliakan, haleluya, ditinggikan. Yesus Tuhan, glory, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan atas bangsa kami, atas negeri kami. Dan kami percaya ketika pujian penyembahan dinaikkan atas bangsa kami, akan terjadi kesembuhan, Amin. akan terjadi pemulihan Amin. atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Jadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, hari ini kita akan belajar bersama-sama suatu kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Hidup di dalam Rencana Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Judul perikopnya Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan,
Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita lihat bagaimana Yeremia menemukan panggilannya. Bagaimana Yeremia hidup di dalam rencana Tuhan, rencana Allah. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bahwa segala sesuatunya pada waktu Yeremia masih di dalam kandungan, Yeremia sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan memiliki suatu panggilan dalam kehidupan Yeremia, dan itu yang akan digenapi, dan itu yang akan dihidupi, dan itu yang akan dilakukan. Itu maksud rencana Tuhan dalam kehidupan Yeremia. Makanya firman Tuhan datang, sebelum kau lahir, masih dalam kandungan, aku sudah menetapkan, aku sudah menguduskan. Berarti Tuhan sudah memberikan sesuatu, mengkhususkan keberadaan Yeremia untuk melakukan suatu pekerjaan, untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan sejak awal benar-benar yang memiliki suatu rencana. Tuhan yang memiliki suatu rancangan. Berarti kita ada, kita dibentuk, kita hidup, Tuhan terlebih mengerti, Tuhan terlebih tahu, bahkan Tuhan sangat tahu akan rancangan-rancangan hidup dalam setiap kita semua. Berikutnya, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yang pertama tadi, Yeremia ada dalam rencana Tuhan. Yang kedua, Yeremia berbicara apa adanya. Pada waktu itu masih muda. Firman Tuhan datang pada Yeremia. Dia bicara, Tuhan, aku masih muda. Bicara masih muda, dia merasa tidak mampu, masih kurang cakap, mungkin kurang fasih, menurut pikirannya, menurut pandangannya. Tapi itulah yang dialami Yeremia. Dia berkata, aku masih muda. Ayat berikutnya, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan padamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengendaki suatu tindakan. Di sini ada suatu perintah. Jangan takut, sebab aku menyertai. Sebab Tuhan yang memimpin, Tuhan yang ada bersama-sama dengan Yeremia. Yang pertama, Tuhan memiliki rancangan dalam kehidupan Yeremia. Yang kedua, Yeremia bersikap berespon terhadap panggilan Tuhan. Sekalipun responnya, dia merasa masih muda, masih melihat akan dirinya sendiri. Yang ketiga, berbicara, Tuhan mau Yeremia itu bertindak atau melangkah, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Yang keempat, berbicara, Tuhan itu menyertai. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan pada waktu Yeremia melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan. Ayat berikutnya, ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman padaku, sungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yang berikutnya berkata bagaimana janji Tuhan, bagaimana tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, bahwa Tuhan telah menaruh perkataan-perkataan, Tuhan telah menaruh firman-Nya, Tuhan menaruh isi hatinya dalam kehidupan Yeremia. Yang walaupun Yeremia pada mulanya adalah orang muda, merasa dia tidak bisa, merasa dia tidak mampu, tapi sinar firman Tuhan katakan, ada janji firman Tuhan, bahwa Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan perkataan-perkataan itu untuk melakukan tugas-tugasnya, dan perintah-perintahnya diberikannya kepada Yeremia. Kalau Yeremia mengalami beberapa hal dalam kehidupannya,
Dan ada sesuatu yang istimewa. Kita baca tadi dari suatu kebenaran firman Tuhan di Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Bagaimana Yeremia dipanggil Tuhan. Panggilannya dimulai daripada Tuhan. Kemudian dia meresponi apa yang Tuhan mau untuk menemukan panggilannya. Sekalipun dia terbuka apa adanya. Aku masih belum bisa. Aku masih belum mampu. Aku masih muda. Sama seperti kehidupan saudara. Hari-hari ini mungkin masih merasa aku ini masih belum ada apa-apanya. Aku ini masih muda. Belum banyak pengalaman. Atau berpikir, wah terlalu berat kalau aku melakukan sesuatu apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Terlalu melihat apa dalam hidup kita. Terlalu melihat apa dengan pikiran kita. Ya, seperti itulah yang dialami Yeremia. Yeremia juga melihat apa yang ada dalam dirinya, melihat apa yang pada waktu itu yang ada dalam hidupannya. Tetapi apa yang Tuhan mau, supaya Yeremia taat, supaya Yeremia tidak takut, supaya Yeremia melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Di Mazmur 139 ayat 14 saya bacakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud pun juga mengatakan seperti itu. Kejadiannya dahsyat di hadapan Tuhan. Siap kita dibentuk itu dahsyat. Bahkan kita sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan. Tidak sembarangan kita ada. Tidak sembarangan kita lahir. Tetapi kita ini ada sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Yang masing-masing Tuhan memiliki suatu rencana. Yang masing-masing Tuhan memiliki sesuatu yang luar biasa. Ada potensi demi potensi yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita semua. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, setingginya langit dan bumi. Demikianlah tingginya jalanmu dari jalanku, rancanganmu dari rancanganku. Bahwa Tuhan itu terlalu besar dalam kehidupan kita, Tuhan terlalu dahsyat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tundukkan siap pribadi kita, keinginan-keinginan kita, impian-impian kita kepada Tuhan, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Seperti Daud pun dalam masa mudanya, dalam pertumbuhannya, ada sesuatu yang berbeda. Daud dari seorang muda yang biasa-biasa, yang di tengah-tengah keluarganya, dia lahir, dia hidup, dan di situ dia hanya memulai dari seorang gembala. Mungkin dalam pikiran Daud pada mulanya, ya aku ini seorang gembala. Aku ini seorang gembala domba yang hidupnya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Membawa domba-domba, memelihara domba-domba. Bagaimana domba-domba itu bisa hidup, bertumbuh, berkembang, dan menjagainya, tidak mengalami kebinasaan. Ya, tanggung jawab seperti ini yang dia lakukan. Awalnya dalam perjalanan hidup seperti itu. Dia lahir pun dalam kondisi keluarga seperti itu. Bahkan ada orang lain pun lahir dalam kondisi yang berbeda juga. Ada orang yang lahir dalam keluarga yang mampu. Ada orang yang lahir dalam keluarga yang pas-pasan. Ada orang yang lahir juga dalam kondisi keluarga yang kekurangan, bermacam-macam. Tetapi apapun keadaan kita, itulah ketetapan Tuhan, itulah jalan-jalan Tuhan. Apakah hal seperti itu bisa membuat orang mengalami suatu kesuksesan? Rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah masa depan dan penuh pengharapan. Sekalipun kita dilahirkan dalam kondisi keluarga apapun, pada waktu kita hidup di dalam rencana Tuhan, yang terjadi adalah kita akan menemukan kebaikan demi kebaikan Tuhan akan terjadi. Masa depan yang penuh pengharapan, dan harapan itu tidak akan hilang. Sebab Tuhan mengetahui rancangan apa dalam setiap kehidupan saudara, dalam kehidupan kalian semua. Oleh sebab itu, hari-hari ini temukan, hiduplah di dalam rencana Tuhan. Seperti tadi Yeremia dipakai Tuhan. Yeremia seorang muda. Tuhan panggil.
Dia menerima firman. Yeremia menerima apa yang Tuhan katakan. Dan mengatakan, aku masih muda. Aku ini masih belum pengalaman, seperti itu. Aku ini masih kurang mampu. Tetapi pada waktu firman Tuhan datang, pada waktu panggilan itu dinyatakan, yang dilakukan Yeremia, dia mentaatinya. Dia berhasil melakukan, dia berjalan di dalam panggilannya itu. Sekalipun panggilannya itu di zaman yang kurang enak, di tengah-tengah orang-orang, di tengah-tengah keadaan bangsa itu yang sulit sekali menerima firman Tuhan. Tetapi itulah yang harus dilakukan. Dia harus menerobos, menyampaikan siap firman Tuhan, siap menyampaikan siap kebenaran di zamannya itu. Sampai nyata apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki terjadi atas bangsanya. Dia mengalami suatu kehidupan yang luar biasa. Kita bisa belajar bagaimana kehidupan Yeremia yang masih muda dipanggil Tuhan. Dia menjadi orang yang setia, dia orang yang taat. Dia juga orang yang tidak menyerah di dalam panggilan Tuhan. Daud pun juga hal yang sama seperti dikatakan, kejadian dahsyat dan luar biasa. Kita mensyukuri dimanapun kita ada, dimanapun kita dilahirkan. Kita dilahirkan di bangsa Indonesia, harus bersyukur. Kita dilahirkan di keluarga apapun, harus bersyukur. Kita ada di kota Surabaya pun, harus bersyukur. Kita dilahirkan di kota manapun, harus bersyukur. Tuhan punya rencana yang besar, yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa hidup di dalam rencana Tuhan. Seperti Yeremia tadi, kita bisa belajar. Yang pertama, kita harus menemukan rencana Tuhan atau ketetapan dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Kita baca bersama-sama di Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang pertama saya katakan, bagaimana kita bisa hidup dalam rencana Tuhan? Yang pertama, yang pasti kita harus menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus percaya pada waktu kita lahir. Sebelum lahir pun dalam kandungan, Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan sudah punya suatu blueprint dalam kehidupan kita. Tuhan suatu punya rancangan-rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus mempercayai itu. Berikutnya, siapa yang punya rencana? Tuhan kan? Tuhan yang punya rencana. Oleh sebab itu, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan, mencari Tuhan. Disitulah kita akan mengerti, kita akan menemukan, kita akan dengar, kita akan tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar, yang hidupnya berkenan padanya. Berbicara, jadi orang-orang yang hidupnya berkenan. Kalau kita mau menemukan langkah-langkah hidup kita dalam Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita harus memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terus bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan? Orang-orang yang tidak berkenan hidupnya. Kerinduan Tuhan, siapapun orangnya, orang itu berubah, bertobat, dan disitulah akan menemukan siapa rancangan dalam Tuhan. Seperti tahun ini gereja kita, ini adalah tahun kesempatan. Bagaimana Tuhan memberikan suatu kesempatan demi kesempatan supaya kita mengalami suatu hidup yang diubahkan, bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Jadi pada waktu sebelumnya, kalau kita jauh daripada Tuhan, sebelumnya kita hidupnya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan, melakukan suatu kesalahan demi kesalahan. Tetapi ingat, pada waktu kita masih hidup, kita masih memiliki suatu kesempatan. Bagaimana orang-orang dalam perjalanannya pun juga mengalami banyak hal yang mungkin mulai jauh daripada Tuhan, undur daripada Tuhan. Tetapi pada waktu dia kembali pada Tuhan, Tuhan bisa pakai orang itu menjadi luar biasa. Seperti Paulus yang awalnya orang yang sedemikian jahat,
di mata Tuhan, menganiaya jemaat Tuhan, hidupnya tidak suka akan orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Orang seperti ini Tuhan juga beri kesempatan pada waktu dia bertobat, berubah, dan mau menerima akan panggilan Tuhan dan menemukan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan pakai sedemikian luar biasanya kehidupan Paulus untuk menjadi alatnya. Siapapun kehidupan saudara, siapapun kalian hari-hari ini kondisinya, Tuhan memberikan suatu kesempatan. Berikutnya, jadilah diri saudara sendiri, jadilah diri sendiri. Jelas sekali, kalau sejak dari kandungan Tuhan memiliki suatu rencana. Di dalam kandungan sebelum kita lahir Tuhan telah membentuk. Bahkan Daud mengatakan, kejadianku begitu dahsyat, aku bersyukur bahwa setiap kita semua punya suatu panggilan sendiri-sendiri, memiliki suatu ciri khas sendiri-sendiri, memiliki sesuatu yang berbeda. Jadi kita tidak harus sama seperti orang lain. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau, apa yang telah Tuhan tetapkan. Itulah menjadi suatu keunggulan dalam kehidupan kalian. Kalau kita mau jadi seperti orang lain, ya kita akan memfotokopi kehidupan orang lain, dan kita akan menjadi orang yang kedua, bukan yang pertama. Tapi yang Tuhan kehendaki, kita harus bertumbuh dalam suatu potensi yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita semuanya. Setiap orang dilahirkan memiliki sesuatu yang berbeda. Kalau saya bisa main musik, yang lain pun ya belum tentu bisa main musik. Setiap kita diciptakan Tuhan unik. Oleh sebab itu kita bisa melengkapi satu sama lain. Kita bisa saling menolong satu sama lain dengan kelebihan masing-masing. Yang berikutnya, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Jadi tidak ada suatu rencana yang melebihi daripada Tuhan. Tidak ada suatu rencana yang lain yang lebih baik daripada Tuhan. Ya sekali-kali pun kita merancangkan sesuatu kelihatannya baik, tetapi ya belum tentu baik. Teman saya yang kuliah di farmasi, disekolahkan di farmasi, ekspektasinya farmasi hasil akhirnya harus di obat-obatan, dan belajarnya begitu berat. Tetapi dalam perjalanan hidupnya ternyata menemukan panggilan Tuhan, rencana hidup dalam Tuhan, dan dia di situ diberkati Tuhan luar biasa. Bukan di farmasi, tetapi di dunia musik, di situ dia diberkati Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan telah taruh suatu potensi musik dalam hidupannya, dan itu yang muncul, dan itu yang bertumbuh dalam hidupannya. Karena dia berjalan di situ, disitulah Tuhan mulai pakai dan berkati. Apapun saat ini keadaan saudara, temukan panggilan Tuhan, karena itu yang terbaik dan itu yang sangat baik. Daud menemukannya dan dia menghidupinya. Dia menjadi seorang raja, dia menjadi pemimpin yang besar di zamannya. Paulus, dia menemukan panggilan Tuhan dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Banyak hal yang Tuhan kerjakan pada waktu orang itu hidup di dalam panggilan Tuhan. Hari-hari ini temukan panggilan Tuhan dan percayai bahwa panggilan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan saudara. Berikutnya, jadilah setia. Kalau sudah menemukan panggilan Tuhan, sudah menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara, jadilah setia. Seperti Yeremia konsisten setia, seperti apa yang telah Tuhan tugaskan untuk memberitakan firman. Dia setia di tengah-tengah kesulitannya, dia tetap setia dan dia tidak menyerah. Sekalipun sulit sekali keadaannya, tapi dia tetap melakukan samanya. Hari-hari ini apa yang kita alami? Kita hidup dalam kondisi keadaan yang terus berubah, tidak sama dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Bisakah kita setia dalam panggilan kita? Kalau kita sudah panggil Tuhan untuk melayani Tuhan dalam suatu bidang tertentu, seperti kita mungkin bermain musik, bisakah kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan itu? Kalau kita percaya Tuhan, punya suara bagus, bisakah kita memberikan itu untuk Tuhan? Dan kita setia
untuk mengerjakannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita punya potensi untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi, bisakah kita hari-hari ini tetap setia melakukan seperti apa yang Tuhan mau, memberitakan kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita tidak berhenti dengan kondisi apapun yang hari-hari ini kita lihat. Tidak berhenti dengan keadaan apapun yang hari-hari ini terjadi. Jadilah kita menjadi orang-orang yang setia dalam panggilan Tuhan, dalam rencana-rencana Tuhan. Dan hiduplah di dalam rencana Tuhan, karena itu yang terbaik. Sungguh luar biasa, hari ini kita belajar bagaimana kita harus hidup di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu sungguh baik. Rencana Tuhan itu sudah ditetapkan sejak kita di dalam kandungan. Kita harus hidup di dalam rencana Tuhan itu. Kalau kita jauh daripada Tuhan hari-hari ini, belum menemukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, mari mendekat pada Tuhan. Mari berbalik pada Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Hampiri Tuhan. Cari wajah Tuhan. Temukan dalam kehidupan saudara. Ya, potensi-potensi panggilan apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan saudara sejak dalam kandungan. Kita harus menemukan panggilan kita dalam Tuhan dan kita berjalan di dalamnya dan kita setia di dalamnya sampai akhir, sampai selesai. Dan kita perlu melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan saudara semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ucap syukur hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat-sangat luar biasa di depan kami. Engkau Tuhan yang merancang kehidupan kami sedemikian rupa. Engkau Tuhan yang telah menetapkan kehidupan kami sedemikian rupa. Maka rancangan-Mu itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan-Mu itu masa depan sungguh ada dan masa depan tak akan hilang. Rancangan-Mu rancangan yang sungguh-sungguh baik. Peridor berkata, kejadianku dahsyat di hadapan. Demikian juga siap kami semua. Siap umat-Mu semua di mana-Mu berada. Kejadian siap umat-Mu, siap mereka itu dahsyat. Dahsyat semuanya. Dahsyat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau pakai siap umat-Mu. Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan. Hari-hari ini. Menemukan panggilan-Mu. Menemukan rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini yang jauh daripada-Mu, tarik kembali untuk mendekat. Untuk melekat dengan-Mu. Menemukan panggilan-Mu. Dan berjalan di dalam panggilan-Mu. Berjalan di dalam rencana-Mu. Hidup di dalam rencana-Mu. Kau tuntun kami semua. Kau ajar kami semua. Kau buka hati kami semua. Supaya kami Tuhan dapat melihat siap rancangan-rancangan-Mu. Dan kami Tuhan, boleh Tuhan terus hidup di dalam rancangan-Mu. Oleh sebab Tuhan hari-hari ini, terus Engkau Tuhan, bawa siap umat-Mu, orang-orang muda-Mu dekat dengan Engkau. Menemukan panggilan-Mu. Dan Engkau bawa siap umat-Mu Tuhan, menggenapi apa yang Kau mau. Dan Tuhan berikan kesetiaan yang lebih lagi. Untuk taat melakukan seperti yang Tuhan mau. Dengan apapun keadaan yang terjadi, tidak tergoyahkan. Tapi kami hidup untuk menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Dengan kami hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau segala sesuatunya Tuhan sungguh indah. Dalam Engkau segala sesuatunya itu yang terbaik. Tuhan saat ini, dimanapun umat-Mu berada, orang-orang muda berada, jamah Tuhan, dan penuhkan dengan Roh-Mu, sehingga hidup mereka sejak masa muda mereka berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, dalam rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menggenapi rencana-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada saat ini, terima segala berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita,
perlindungan daripada Allah, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidupmu yang membuat engkau berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa minta syukur, haleluya, amin. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.